Mama Dedeh, kita lanjut ke session yang ketiga. Kita akan masuk pada pertanyaan Mah ini. Mangga. Ini ada pertanyaan dari orang tua murid ini. Dari penjelasan Mama Dedeh tadi, mulai dari halal bihalal, terus yang kedua pendidikan di masa pandemi. Ini ada pertanyaan Mah. Mangga. Pertanyaan dari Ibu Sofi, dari Mama Wilang ini Mah. Pertanyaannya, apakah pandemi ini azab ataukah apakah pandemi ini azab dari Allah? Nah, pertanyaan begitu Mah. Gimana Mah menurut Mama ini? Yang namanya musibah, Pak Agus, ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, musibah ini adalah ujian. Dalilnya tadi Al-Baqarah 155, bahwa manusia diberikan ujian, takut tidak punya makanan, takut sakit, takut mati. Ya. Itu ujian. Ya. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Contoh, SD ujian lulus SMP, Ya. SMP ujian lulus SMA, SMA ujian lulus S1, S2, S3. Kalau lulus, itu ujian. Ya. Buat nguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, menguji kalian. Ya. 2. Yang namanya musibah ini adalah teguran dari Allah. Coba Anda lihat di dalam surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsik. Sesuatu yang baik, nikmat, karunia datangnya dari Allah. Yang buruk karena kesalahan kalian. Makanya kita berkaca kenapa kena musibah. Ya. Coba Anda silakan lihat As-Surah 30. Ya. Ma asobaka min musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Ya. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ya, ya, Ini adalah teguran. Teguran. Makanya kita kena musibah termasuk virus corona, jangan menyalahkan orang gara-gara lo salah, tapi ngaca kenapa dikirim musibah. Ya. Pernahkah saya ngomong orang lain tersinggung? Pernahkah saya ngambil hak orang lain? Pernahkah kita menyia-nyiakan orang tua kita? Pernahkah kita tidak suka dengan mertua? Pernahkah kita melanggar aturan Allah? Sudahkah perintah Allah dikerjakan? Masih ada yang terlewat? Sudahkah larangan Allah kita jauhi? Masih ada yang kita langgar? Bertanya dengan diri kita. Allah menekankan wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Nah, kenapa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak akan Allah mengirim azab yang berat kepada suatu kaum kalau kaum itu berbuat baik. Surat Hud 117. Kemudian di dalam surat Al-Qasas 59 Allah berfirman, tidak akan aku kirimkan azab yang pedih kepada suatu kota sehingga ibu kota tadi aku kirimkan seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayatku. Aku kirimkan azab kepada orang yang berbuat zalim. Sekarang lihat diri kita, zalim nggak? Negara kita apa yang kurang? Subur makmur Allah jinawi. Dipakai apa oleh kita? Dipakai dosa, dipakai maksiat. Masjid gede, mewah-mewah masjid, penuh nggak? Jumatan doang. Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Tetangga kita diurus nggak? Saudara kita diurus nggak? Ke situ kita larinya. Koreksi diri. Yang ketiga, musibah itu azab. Anda lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang penduduk negeri, diberikan mereka kekayaan. Masya Allah. Melimpah ruah sayur mayur, buah-buahan, kaya mereka semua. Kata Allah, hasilnya dipakai yang Allah ridhoi. Tapi ternyata mereka berpoya-poya, mereka berleha-leha, mereka menghambur-hamburkan harta mereka. Apa yang Allah kirimkan? Dikirimkan banjir bandang, semua tumbuhannya mati. Setelah mati dihidupkan kembali, ternyata rasanya seperti pohon sidir, sangat pahit. Itu artinya azab. Mamah maaf Pak Agus, jangan-jangan di kita ini azab. Betapa banyak orang yang berbuat dosa. Betul, Mas. Betapa banyak orang yang berbuat maksiat. Betapa banyak seorang muslim saling menghujat, mengejek, hoak yang datang dari mana-mana, ngomongin orang lain. Itu kan yang haram-haram semua. Makanya saya mengajak biar Allah mengangkat virus corona, saling kita menyadarkan, saling menasehati,
bareng-bareng dengan taubatan nasuha. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha At-Tahrim ayat 8. Insyaallah. Syaratnya 3. Yang pertama menyadari saya berdosa. Ya. Yang kedua mohon ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga janji sama Allah, janji dari sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau kita ambil tahapan ini, insya Allah Allah angkat virus corona. Subhanallah, clear ya. Jadi kita semua dengan musibah ini Mama Sofi nih, Mama Wilang nih terutama ya. Semua mama semua nih. Koreksi dan diri. pemirsa semua. Jadi musibah ini kita berposisi thinking dengan Allah ya. Mungkin ini menjadi teguran, kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Yang jelas kita semua mengambil hikmah di balik musibah ya Mah ya. Ya. Pasti ada hikmahnya banyak gitu. Mah, ini ada pertanyaan kedua Mah. Mangga. Dari Ibu Wiwi, Mama Bagas nih Mah. Ya. Beliau menanyakan dengan adanya pandemi sepertinya menghalangi kita bersilaturahmi ya Mah. Nah, ini dengan pandemi ini kan silaturahmi jadi terhalang Mah, tidak bisa. Iya, silaturahim. Karena tidak bisa ketemu ya. Boleh nggak koreksi? Ya. Kalau silaturahmi, Ya. rahmi itu rasa sakit waktu melahirkan. Ya. Yang benar silaturahim. Silaturahim ya. Baiklah. Ya. Ini saya sampaikan ke Ibu Wiwi ini. Ya. Nulisnya. Baik Mas, silakan Mas. Gimana Mas? Jadi begini. Dulu ketika belum ada HP, Ya. silaturahim kita, mamah aja lagi kuliah di Ciputat. Ya. Kalau minta duit pakai surat, seminggu baru nyampe ke Ciamis. Ya. Diawali, mak kumaha damang, hatur nuhun ari damang mah. Baru minta duit. Dulu Ya. pakai surat. Berubah lagi pakai telepon. Berubah lagi pakai HP. Makanya yang namanya wartel Ya. gugur. Yang namanya tukang foto studio Iya, habis habis. gara-gara HP. Iya. Kelindes dengan adanya zaman ini iptek luar biasa. Yang namanya silaturahim memang sih dulu sih bertemu. Ya. Tapi jangan kita berkecil hati. Selama akal sehat kita di atas, nafsu di bawah, jangan ikut emosi. Ya. Tapi realita survei membuktikan. Hari gini gitu loh, apa sih yang susah? WA gampang, tinggal pencet, ya kan? SMS gampang, video call Betul. hehehe, gampang nggak? Gampang. Gampang. Bahkan kalau mama berpikir, ambil hikmahnya, ngirit. Iya. Yang aturan ke Ciamis bensin berapa, tol berapa, mama anak cucu mantu itu berapa. Daripada kita bingung-bingung, duit buat ongkos, buat tol, bagi saudara di kampung, transfer, sekian. Kita senang, saudara juga bahagia di kampung. Betul. Benar apa benar? Betul. Benar, begitu. Jadi jangan suka nyusahin diri sendiri. Ya. Dengan iptek yang ada, itulah Allah berikan yang namanya Nabi Adam. Ya. Coba Pak Agus lihat dalam Al-Baqarah ayat 31. Ya. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam, nama-nama. Awalnya nama. Ya. Dengan ilmu, dengan iptek yang ada. Hari gini kita bisa ceramah nggak ada jamaah. Iya apa iya? Betul, Pak. Ambil hikmahnya. Jangan aduh sekarang sian deh loh. Kemajuan zaman gitu loh hari gini. Berpikir logis, realita. Survei membuktikan. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi bisa bersahabat, bisa ngobrol. Iya. Bener apa bener? Betul, Sip. betul. Setuju Anda? Setuju Pak. Harus setuju. Ada kenyataan. Iya. Nih jadi luar biasa ini. Jadi silaturahmi itu pemirsa, orang tua murid dan semuanya anak-anakku tidak harus ketemu. Betul. Kita bisa memanfaatkan instrumen yang ada. Sarana yang ada. Saat ini ada HP, ada Facebook, ada banyak hal yang bisa kita gunakan. Disitulah kita gunakan untuk media untuk silaturahmi. Ya Mah ya. Mah ada satu lagi nih Mah pertanyaan. Mangga, sok. Pertanyaan hampir ada 300-an. Mangga, Banyak banget silakan. ini. Geber Kita ambil mata satu semua. aja ya. Satu lagi nih Mah karena Sok. mau nyangkut waktu nih. Dari Ibu Ica, Mama Firsan ini Mah. Ya. Pertanyaannya Mah, bagaimana membimbing anak di rumah saat pandemi? Kadang bosan dan kurang sabar Mah. Nah, gimana Oke. nih Mah? Yang namanya musibah selalu ada, termasuk pandemi corona Ya. ini. Virus yang sangat kecil, sekian nano katanya. Ya. Mama juga nggak tahu, yang tahu Mama nano itu permen. Ya. Nah, Allah tadi mengatakan harus bersabar. Ternyata sabar itu nggak ada ujungnya Pak Agus. Iya.
Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 200. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Iya. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian orang beruntung. Artinya apa? iya. Sabar itu nggak boleh habis. Iya. Mak kadang-kadang awalnya gue sabar ngadepin anak, lama-lama sabar mama habis. Artinya dia bukan beriman. Artinya dia bukan orang bertakwa. Karena orang yang sabarnya sampai datang kematian, kata Allah, iman dan takwa mereka. Makanya mantapkan iman dan ketakwaan kita. Baik. Sabar itu ada 4 jalur. Iya. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Iya. Bukankah Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Iya. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun musibah, jalan keluarnya ada. Jangan berkecil hati, Iya. pasti solusinya ada. Bukankah kita pernah mengalami musibah yang berat sampai kita berpikir, ya Allah rasanya nggak sanggup menerima musibah ini, tapi sekarang bisa terlewati. Iya. Betul apa betul? Asal kita bertakwa. Betul. 2, yang namanya sabar itu menahan diri pada perbuatan yang tidak baik. Punten. Iya. Misalnya ada seorang istri, suaminya sakit gula. Kan Pak Agus tahu sakit gula mah letoy dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya punten 2 tahun suaminya sakit. Iya. Sebagai manusia normal, biologisnya masih normal dong. Iya, betul. Misalnya teman ngajar, tetangga atau teman dari mana Iya. ngajakin berbuat mesum, walaupun pengen tahan diri, itu sabar. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Al-Isra 32. Iya. Nah, yang ketiga, sabar itu menerima. Walaupun kita teriak bagaimana, ayat tadi mengatakan 50.000 tahun sebelum lahir catatan musibah sudah ada. Nah, harus menerima. Iya. Nah, yang keempat, yang terakhir, sabar itu memaksa dan mewajibkan buat Iya. ibadah. Punten. Yang namanya kita habis lebaran kadang-kadang aduh banyak makanan nih, nggak usah puasa. Tapi karena ini perintah Rasul, Iya. puasa. Selesai juga kan Iya. kita. Iya kan? Sabalah. Betul. Yang namanya tahajud, sebagai kita kadang-kadang susah tidur, baru beker udah bunyi suruh tahajud 2:30. Kadang-kadang segan, tapi paksain. Makanya kalau mamah ajarkan kepada jamaah mamah, maukah anda saya berikan resep biar rajin ibadah? Mau. Mamah bilang, yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Harus dipaksain. Iya. Kalau nggak dipaksain, setan melupin kita. Iya apa ya? Iya. Paksain ibadah lah hese. Luar biasa. Ini Mama Ica luar biasa. Ini penjelasan dari Mama. Jadi kuncinya satu mah. Jadi harus sabar. Betul. Tadi Mama Dede udah menyampaikan 155 sampai 156 ya, Pak Betul. ya. Bahwa Allah akan mencoba kita dengan sedikit kelaparan ya, Pak ya. Kekurangan harta, jiwa ya, dan buah-buahan. Dan Ya. sampaikanlah kabar gembira ini untuk orang-orang yang Bersabar. sabar. Semoga. Semoga Jadi orang yang bersabar. sabar. Amin. Mama, luar biasa karena mengingat waktu nih Mah ya. Mangga. Kita udah ngobrol nggak terasa nih hampir 1 jam Mah. Mah, sebagai closing statement ini. Mama kita itu kan Al-Madinah punya siswa 2000. Alhamdulillah. Ya. Dari 2000 ini kita punya orang tua murid. Berarti kalau satu siswa punya bapak 2000, ibu berarti ibu kan bapak 4000. 4000. Berarti 6000 Mah. Mm-mm. Kita punya karyawan 300. Ya. Punya anak, punya istri, punya keluarga 1000 lah. Berarti itu 7000. Mama punya jamaah taklim di Al-Madinah ini mah 3000. 3.000 jamaah. 3000 jamaah. Berarti Mama ada sekitar 10.000 warga sekolah yang selalu mendengarkan tauziah-tauziah dari Mamah Dede. Insya Allah. Terima kasih Mama, ini karena menyangkut waktu dan mungkin kita cukup ya waktunya. Tapi sebagai closing ini khususnya kepada Bapak Ibu sekalian dan Mamah Dede, ini kita juga ditemenin nih oleh pianis kita nih, Pak Asep ini. Luar biasa, beliau sudah menemani kita mengiringi musik sehingga obrolan kita lebih rileks. Mas silakan diminum. Mangga. Anak-anakku sekalian dan seluruh orang tua murid serta warga sekolah, demikian tadi ngopi pagi kita dengan Mamah Dede dan Pak Agus. Semoga kalian bisa mendengarkan, meresapin, dan yang paling penting adalah melaksanakan ya. Begitu panjang dan berbobot apa yang disampaikan oleh Mamah Dede tadi. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah corona ini segera pergi dari lingkungan kita, dari Indonesia, bahkan dari dunia ini.
Kita semua harus berusaha untuk tidak terpapar oleh corona dengan cara selalu cuci tangan ya. Yang kedua adalah memakai masker dan menjaga jarak. Tapi ada juga yang lebih penting, kita juga jangan sampai terkapar oleh corona. Demikian anak-anak sekalian, jangan lupa subscribe ya, agar supaya Al-Madinah TV ini bisa kita maintain dengan baik. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mah. Mangga, sami-sami atur nuhun. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Subhanallah, indah banget.